karena yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup, yang menjadi penghalang dalam kehidupan kami untuk dapat menjadi seorang hamba-Mu yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada sore hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti bagaimana kami boleh berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Hari ini ya, mulai dari hari Minggu kita sudah merayakan bersama-sama Yesus sudah bangkit. Kita tahu kalau Yesus sudah bangkit, kita itu benar-benar menjadi orang yang istimewa saudara. Menjadi orang yang kalau di sesuatu bank ya dinamakan kita itu menjadi nasabah yang prioritas ya, didahulukan, mendapatkan suatu prioritas dalam segala sesuatu, karena saudara dan saya adalah anak-anak yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Saat ini saudara, saya mau tanya, kemarin waktu hari Minggu pagi kita merayakan akan kemenangan Tuhan. Saya percaya siapa yang tidak datang, yang saya mau tanya yang tidak datang saudara ya. Kalau yang datang semua pasti angkat tangan. Mungkin ada yang tidak datang, aduh saya percaya kalau tidak datang, ayo nanti bulan ini, akhir bulan ini jangan ketinggalan saudara. Kemarin itu atmosfernya sungguh amat sangat luar biasa. Sampai saya merasakan Tuhan, ini hari pertama, jadi waktu pertama kali Tuhan menyuruhkan kita ini untuk membangun kembali, ya, membangun kembali pondok pujian dan penyembahan yang dinamakan membangun kembali pondok Daud. Saudara, kalau kita bicara tentang membangun, itu kan otomatis menyediakan segala sesuatu. Kita tidak menyediakan secara barang-barang yang buat pembangunan, misalnya seperti kayu, batu dan sebagainya. Tapi yang Tuhan sedang kerjakan kemarin ini, saya melihat saudara benar menyediakan hati untuk bebenah diri. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup supaya Tuhan itu disukakan di dalam pujian dan penyembahan itu. Atmosfernya sungguh amat sangat luar biasa, dan saya melihat banyak malaikat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, dan itu benar-benar saya merasakan ada sesuatu hal yang sungguh-sungguh luar biasa saudara. Dan saat terakhir selesai saya pulang ke rumah, tepar saudara, saya tidur sampai malamnya saya baru berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang semua sudah diselesaikan, semua sudah dilakukan. Saya mau tanya, adakah sesuatu yang kau pesankan buat saya untuk diperbaiki lagi untuk akhir bulan ini, saya bilang. Dan saya itu sungguh sangat luar biasa sukacitanya saudara, karena Tuhan tuh mengatakan aku tuh suka. Nah, lalu saya memberanikan diri. Saya pikir kalau Tuhan suka, saya tanya, Tuhan nilainya berapa dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini, nilainya berapa? Wow saudara, Tuhan katakan aku kasih nilai 8. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Saya sampai ngomong, Tuhan terima kasih. Nah ini sekarang persoalannya, kalau seorang anak sekolah ya, ujian nih, tes ya, dapat angka 8, seneng kan? Saya percaya saudara senang. Tapi nextnya adalah bagaimana kita mempertahankan angka 8 itu, betul nggak? Ya. Jadi ini yang harus menjadi tantangan dalam hidup kita ya untuk akhir bulan ini. Tantangan adalah
bagaimana kita dapat mempertahankan sampai membuat Tuhan tetap berkenan dalam penyembahan pujian Pondok Daud ini. Itu yang menjadi kewajiban kita. Jangan seorang anak yang sudah merasakan mendapatkan angka yang bagus lalu enak-enakan belajar tidak, sekolah tidak, ya males-malesan, ya itu namanya tidak dapat mempertahankan. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan begini, mempertahankan itu lebih susah daripada kitab peperangan untuk awal pertandingan pertama itu benar-benar, tapi untuk mempertahankan itu memang tidak mudah sekali. Kalau saya mengingat akan perkataan mempertahankan, saya selalu ingat akan pesan daripada Pak Yusak, ya. Selalu saya ingat. Maka setiap kali saya itu mengingat, saya bilang, Tuhan terima kasih kalau sampai saat ini masih dapat dipertahankan. Waktu selesai pembangunan gedung ini, Pak Yusak itu ngomong, "Nak, untuk menjaga kebersihan dari gedung ini, ya, karena masih baru itu mudah. Tapi mempertahankan kebersihan gedung ini itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai awalnya bagus, lama-lama gedung ini menjadi sesuatu hal yang tidak bagus." Saudara, itu saya ingat terus. Makanya setiap kali saya ke kamar mandi, saya selalu ngomong, terima kasih ya Tuhan sampai dengan saat ini. Ini gedung ini tuh sudah ada 20 berapa tahun ya? 20, mungkin ada 20 tahun lebih ya. Tapi kalau saudara melihat lantai ini, itu lantai yang dari 20 tahun yang lalu. Ya. Gorden itu gorden yang 20 tahun yang lalu. Ya. Kamar mandi itu adalah sesuatu kamar mandi lantainya 20 tahun yang lalu. Saudara, kalau saya lihat di tempat-tempat lain, gereja-gereja lain ya, selalu kekurangannya adalah di tempat kebersihan kamar mandi. Dan sudah ada yang pecah, sudah ada yang ini, sudah ada yang itu. Tapi kalau sampai saat ini bisa mempertahankan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Ini sebetulnya yang Tuhan mau. Saudara harus dapat mempertahankan nilai yang Tuhan berikan buat kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan. Sebab mempertahankan lebih susah ya. Jadi kita berdoa, kita minta hari ini, Tuhan sudah memberikan perkara yang ajaib, yaitu penebusan dosa daripada saudara semuanya. Diputihkan kembali. Nah, untuk mempertahankan putih, inilah yang harus dipertahankan. Kalau saudara tadi menyanyikan untuk mengatakan, Tuhan aku tuh mau mengasihi engkau. Ya. Nah, kalau mengasihi, mempertahankan untuk saudara dan saya mengasihi Tuhan, itu juga tidak mudah. Ya. Jadi hari ini kita belajar banyak penghalang yang membuat saudara dan saya tidak dapat mempertahankan apa yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Untuk mempertahankan sesuatu banyak. Berapa banyak orang yang diberkati dengan uang yang sangat banyak. Saat itu mereka mengatakan, Tuhan berkati aku, nanti aku menjadi berkat untuk orang lain. Tapi begitu diberkati, sudah tidak pernah ke gereja lagi. Ya, terlalu banyak yang seperti itu. Ya. Ini masalah materi. Dikatakan, Tuhan aku mau jadi seorang sarjana. Kalau aku menjadi seorang sarjana, aku akan melakukan ini. Setelah jadi sarjana diberkati Tuhan, sudah lupa dengan janjinya. Itu terlalu amat banyak. Ya. Contohnya Petrus saja. Petrus dikatakan, Tuhan semua orang akan meninggalkan engkau. Semua murid-muridmu akan meninggalkan engkau. Aku tidak. Aku mau mati untuk engkau.
Wah, luar biasa banget. Belum sampai Tuhannya mati sudah menyangkal 3 kali. Mempertahankan itu tidak mudah ya. Jadi kita hari ini belajar banyak penghalang yang membuat kita itu tidak dapat mempertahankan untuk cinta Tuhan ya. Untuk sungguh-sungguh kita dalam keadaan apapun, artinya Tuhan bawa kita ke gunung, kita tetap mengatakan I love you Jesus. Saat Tuhan membawa kita ke lembah, tetap kita katakan I love you Jesus. Dan hari ini benar-benar kita akan belajar ya. Banyak penghalang dan kita berdoa, Tuhan lepaskan aku dari semua penghalang untuk aku tetap mengatakan biar hidupku berkenan di hati Tuhan. Amin. Yuk kita mulai ya. Kita akan belajar yang pertama, apa yang menjadi penghalang ya. Problem yang menumpuk ya. Artinya letih ya. Problem yang menumpuk itu membuat kita ini sudah tidak bisa lagi untuk cinta Tuhan ya. Karena terlalu banyak persoalan yang kita hadapi ya. Satu belum selesai tambah satu lagi, satu belum selesai tambah satu lagi. Tuhan sampai kapan kadang-kadang ya. Letih, ada keletihan. Keletihan disebabkan karena banyak yang numpuk dalam hidup saudara dan saya. Nah, hari ini kita mulai belajar, saudara. Karena kadang-kadang yang namanya semua persoalan atau pekerjaan yang numpuk terus-menerus mengakibatkan kita letih. Bukan letih secara jasmani saja, letih juga secara rohmu, jiwamu sangat letih. Nah, ini menimpa daripada murid-murid Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus bangkit, mereka sukacita sekali ya. Maria mengatakan, aku ketemu Yesus. Lalu Petrus mengatakan, iya Tuhan Yesus banget baik sekali, dia menemuin saya. Tapi murid yang lain bingung, aku kok gak ditemuin sih? Kok seolah-olah Tuhan itu pilih kasih menemuin Petrus, menemuin juga Maria, kok aku gak ditemuin? Nah, itu kadang-kadang yang seperti itu membuat kita bisa letih. Seolah-olah Tuhan itu salah memilih ya. Terlalu pilih kasih, yang ini dikasih, yang ini tidak. Sedangkan semuanya adalah murid Tuhan. Nah, itulah yang namanya keletihan. Murid-murid pada saat itu tuh mengalami hal yang sama. Begitu Tuhan Yesus bangkit, sebelumnya selama 3 hari Yesus mulai dikubur, itu semua murid itu tercekam dengan persoalan yang menekan. Jiwanya tertekan. 1, mereka takut dituduh untuk mengambil mayat Yesus. Karena banyak isu yang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu gak bangkit, muridnya dicuri saat penjaga-penjaga lagi tidur. Nah, ini tuduhan kesiar kemana-mana. Murid-murid ketakutan luar biasa, mengalami tekanan, mengalami problem. Sampai mereka itu ada yang tidak akan berani keluar. Mereka kumpul jadi satu, tapi mereka nggak berani keluar. Problem terlalu banyak. Kedua, mereka di dalam persekutuan mereka pun terjadi perpecahan antara merasakan yang satu ketemui Tuhan, yang satu tidak. Itu pun sudah merupakan suatu hal, masing-masing mempunyai problem. Yang ketiga, ya, kalau memang Tuhan Yesus bangkit, nextnya apa? Terus kita bagaimana? Kita nggak lihat lagi. Kita lihat Yesus sudah bangkit, tapi Tuhan Yesusnya nggak kelihatan lagi. Terus gimana kitanya? Heboh seluruhnya, mengakibatkan mereka ini ada yang menjadi penghalang dalam hidupnya. Tuhan, apakah aku masih bisa mempertahankan cintaku kepadamu? Yuk kita baca sama-sama. Di dalam Lukas 24 mulai ayat yang ke-13. Dikatakan begini, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus
yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, ini ada dua, yang satu namanya Kleopas ya. Kenapa mereka pergi? Ketakutan sebenarnya, saudara. Ya. Daripada nanti aku dituduh mencuri murid Yesus, masuk penjara, jangan-jangan aku juga nanti disalib seperti Tuhan Yesus, ya lebih baik aku melarikan diri. Dan akhirnya mereka meninggalkan akan saudara-saudara yang lain, yaitu murid-muridnya, dan mereka pergi ke Emmaus. Arti Emmaus itu adalah sumber mata air, air panas. Jadi sumber air panas. Jadi mereka pengen apa? Pengen healing. Ya. Wis, daripada pusing-pusing, ya, saya pergi aja. Berapa banyak saudara dan saya dalam hal menghadapi akan persoalan dalam kehidupan, terus apa yang sebenarnya? Udahlah, pusing, tekanannya banyak, terus cari hiburan. Orang cari hiburan tidak salah, tapi semua tergantung dari motivasi kamu. Apa yang membuat kamu meninggalkan Tuhan? Kecewa dan sebagainya. Ini dua muridnya ini kebingungan, ketakutan. Jadi mereka meninggalkan akan Emmaus. Ayat selanjutnya dikatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya. Tetap dimanapun saudara berada, persoalan itu tetap akan mengikuti saudara. Betul nggak? Gak bisa lari kamu dari persoalan. Kamu mau naik gunung, kamu mau pergi ke Eropa, kamu mau pergi ke Amerika, kamu mau pergi kemana, itu persoalan terus ngikuti. Nah, mereka berdua ini pergi, tapi tentang yang dipercakapkan siapa? Tentang keajaiban. Tentang keajaiban dan kehebohan yang terjadi di Yerusalem. Mereka sedang bercakap-cakap. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, apa sih namanya bertukar pikiran? Ya, bertukar pikiran itu begini. Yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini, yang ini dibantah lagi. Itu namanya bercakap-cakap, bertukar pikiran. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nih, kita lihat ya. Kok aneh, saking sibuknya, ya, saking sibuknya mereka bercakap-cakap, di situ tiba-tiba Tuhan Yesus ikut ngobrol dengan mereka, sampai mereka itu tidak mengenal. Karena apa? Karena dikatakan dia punya problem. Saudara, seringkali di tengah-tengah engkau menghadapi masalah, jangan takut, Tuhan selalu melihat saudara. Yesus itu 24 jam dalam satu hari itu tidak pernah tertidur dikatakan ya. Tapi selalu melihat apa yang engkau perbuat, selalu mengerti apa yang sedang saudara dan saya alami. Tapi karena persoalan yang sangat banyak sampai tidak bisa merasakan bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan, sampai tidak mengerti saudara. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam menghadapi saat-saat ini ya, banyak persoalan yang kita hadapi. Ketakutan ya. Bagaimana untuk negara kita nantinya. Tapi kita mengucap syukur, mendapatkan janji Tuhan. Keamanan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Gak usah takut apapun juga, Tuhan beserta dengan kita. Persoalan tetap ada. Anak sekolah ya ada persoalan. Ibu-ibu ya ada persoalan. Bapak-bapak ada persoalan. Semua punya persoalan. Tapi ingat, setiap ada persoalan apapun, doa sama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Seperti yang mereka alami. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang sedang terjadi. Toh Tuhan tahu. Karena dia memang Tuhan yang maha tahu. Satu hal, dalam menghadapi apa-apa, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan berhimpun bersama-sama. Seringkali mengatakan,
Udahlah nggak usah doa, udahlah nggak usah persekutuan. Lagi pepet pikiran saya. Loh, malah pepet pikiran kok malah tidak ikut ambil bagian di dalam bersekutu bersama-sama. Karena di sini pasti ada sesuatu solusi dan jalan keluar. Dengan pujian dan penyembahan kita bisa terlepas dengan segala sesuatu. Jangan tinggalkan berhimpun bersama-sama. Saudara, seringkali di dalam mengalami kesukaran itu pergi ke Emmaus. Sekali lagi, jangan sekali-kali meninggalkan Yerusalem dan pergi mencapai kesenangan, saudara. Saya saksikan ada suatu keluarga daripada hamba Tuhan mempunyai 2 orang anak. Ini saya mau cerita tentang anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ini anak yang paling disayang dan sangat merindukan, ya. Tidak ada orang tua yang tidak merindukan nanti bakalnya meneruskan akan gereja yang dimana dia pimpin, ya. Jadi mulai dari kecil anak ini sudah diajar bagaimana mencintai Tuhan, ya, bagaimana hidup menjadi seorang anak Tuhan. Nah, jadi hidupnya anak ini itu begitu mulai remaja, ya mungkin sekitar umur 16 waktu itu. Nah, begitu umur 16 itu kan mulai masa pancaroba, ya. Mulai masa anak ini mulai dewasa, dia merasakan aku tuh kok bosen ya, hidupnya di gereja terus, dia bilang gitu. Aku tidak pernah merasakan sesuatu. Kenapa, saudara? Karena anak ini dididik hanya karena Taurat. Peraturan. Tidak pernah dikenalkan siapa Yesus yang sebenarnya. Tidak pernah didoakan untuk kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu sebetulnya syarat mutlak buat orang Kristen. Saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara merasakan Tuhan, aku ini kok belum dipenuhi Roh Kudus. Belum bisa mempunyai bahasa yang baru. Aku belum punya kerinduan untuk baca Alkitab. Minta sama Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Karena dengan Roh Kudus memenuhi hidup saudara, saudara itu mendapatkan suatu bahasa baru, bisa menyembah dengan bahasa yang lain. Itu sangat-sangat menolong dalam hidup saudara, ya, untuk tidak mudah meninggalkan Tuhan. Ini anak tidak pernah diajar seperti itu. Yang diajarkan hanyalah pelajaran tentang bagaimana ngurus gereja, ini itu. Dan hidupnya selalu begitu. Begitu dia masuk masa remaja, itu ada pemberontakan dalam hidupnya. Nah, tapi dia gak berani sama papanya. Apa yang dilakukan? Dia mulai backstreet, saudara. Jadi dia ngomong, "Pak, hari ini ada acara remaja," katanya gitu, di gereja. "Oh ya, saya pergi ya Pak, mungkin agak malam karena kita mau healing, habis itu mau makan-makan." Pikirnya papanya oke-oke aja. Tapi ternyata dia tuh tidak pergi ke gereja. Pergi dengan teman-temannya yang lain. Lalu mereka sampai akhirnya itu setiap malam dia selalu ngomong, "Pak lah mau gereja, Pak mau gereja." Papanya merasakan nih anak betul-betul cinta Tuhan. Tetapi pulang jam 12, pulang jam 1, papanya nggak tahu, dia bawa kunci sendiri. Nah, ternyata dia kena narkoba, ya. Papanya nggak tahu. Sampai suatu saat Tuhan itu mengasihi orang keluarga ini. Suatu saat malam-malam waktu dia lagi saat teduh dengan istrinya, dia tuh merasakan ada sesuatu. Dia bilang, "Aku nih kok merasakan ada sesuatu loh dengan anak kita," dia bilang. Jadi memang papanya itu punya kunci serep dari kamarnya. Jadi papanya itu buka kamar anaknya. Papanya kaget sangat luar biasa, bau rokok, saudara. Kamarnya bau rokok, penuh rasanya asap rokok. Anaknya nggak ada, anaknya lagi keluar. Dia kan kaget. Ini sudah berapa lama anak kita seperti ini? Udah begitu, terus di mejanya itu ada suntikan-suntikan. Nah, ini kan
narkoba kan itu salah ciri-cirinya. Itu papanya syok, mamanya syok sampai nangis. Lalu dia mau marah, mau ditelepon, suruh pulang, ini itu, ya inilah namanya problem ya, masuk di dalam masa-masa persoalan dalam hidupnya. Cuma satu perkara, dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni saya sebagai orang tua yang tidak mengerti seluk-beluk anak-anak ini sampai terjadi seperti ini. Mereka berdoa dan Tuhan memberikan roh ketenangan. Roh ketenangan, terus mamahnya bilang, sudah nanti kalau pulang jangan dimarahin dulu. Jangan dimarahin dulu. Jadi mereka nungguin sampai anak itu pulang. Pulang jam 2 malam. Ini papa sama mamanya sudah gak tahan, pengen marah. Tapi pokoknya jangan marah, jangan marah, jangan marah. Anaknya pulang, anaknya mabok. Dalam keadaan mabok. Tapi begitu lihat anaknya mabok, peluk sama mamahnya. Gitu. Terus dibawa masuk, terus disuruh ganti pakaian, suruh tidur. Anaknya gak sadar kan. Nah besoknya setelah anaknya sadar dan sebagainya, anaknya jadi mulai curiga. Kok tiba-tiba papa mamaku seperti ini gitu. Jangan-jangan dia sudah tahu apa yang aku lakukan. Besoknya mulai diajak ngobrol dan sebagainya, tetap gak mau ngaku. Karena dia merasakan, mungkin papa saya gak tahu. Tapi setelah dibongkar semuanya, mengucap syukur, doa itu besar kuasanya. Ya. Ingat, apapun yang terjadi, datang sama Tuhan. Jangan pergi ke Emmaus ya, tapi benar-benar datang kepada Tuhan. Datang dan benar-benar menceritakan semua masalahmu. Tuhan datang. Tuhan menyelesaikan. Terus anaknya ditanya, kamu ini sudah berapa lama papa mama yang rasa salah juga. Tapi kamu ini mau sembuh enggak? Dia tanya begitu. Dia diem aja. Maksudnya kalau mau sembuh kan dibawa ke dokter dan diapain gitulah. Pokoknya dibawa ke panti rehab. Anaknya mau. Itu anugerah. Ya. Anaknya mau dibawa ke panti rehab. Sampai akhirnya papanya minta maaf. Anaknya dan akhirnya dibimbing menjadi anak yang baik. Buat Tuhan tidak ada barang mustahil. Ada kebangkitan, masih ada hari esok. Benar? Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu penghalang apapun. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya, ini hal yang pertama. Ya. Lalu kita melihat akan hal yang kedua. Hal yang kedua adalah merasa diri yang lebih, artinya sombong. Sebenarnya kalau merasa diri kita lebih dari yang lain, itu apa sih artinya? Sombong, saudara. Kesombongan adalah penghalang yang membuat saudara dan saya tidak bisa mencintai Tuhan. Karena merasa diri sombong. Contohnya siapa? Contohnya adalah orang Farisi. Orang Farisi itu, orang Yahudi itu sampai sekarang itu sombong. Dia tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat. Karena apa? Sombong. Merasa dirinya lebih daripada yang lain. Sudah jelas-jelas Yesus mati di salib untuk orang Yahudi. Dia tahu persis. Tapi dia mengatakan itu cerita yang tidak bisa dipercaya. Sombong, saudara. Nah, kesombongan menjadi penghalang. Saya berdoa, saudara. Apa sih yang perlu disombongkan? Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kalau saudara merasa diri lebih dari yang lain, jangan harap saudara bisa mencintai Tuhan. Lepaskan dirimu daripada merasa diri lebih atau sombong. Kita baca ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka dalam percakapan mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ini contoh Yesus yang sungguh-sungguh rendah hati.
Kalau misalnya kalian ini punya murid ya, kalau saudara punya murid atau punya anak aja, anaknya ngomong, pasti kita akan guruin kan. Kalau kita itu kan akan guruin anak kita, ya, kita akan ngomong, apa sih yang kamu ngomong? Kamu gak percaya tak sama Tuhan Yesus? Bla 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 bla. Sebenarnya Tuhan Yesus tahu nggak kalau mereka ini sedang dipercakapkan apa? Tapi Yesus sangat rendah hati dan mengatakan, apa sih yang kamu percakapkan? Ini menandakan orang yang benar, sopan banget. Saudara dan saya anak Tuhan, belajar sopan. Ya. Belajar sopan sama setiap orang. Belajar kita benar-benar rendah hati. Ya. Ini pun firman ini pun buat saya, saudara. Ya. Saya kalau banyak baca firman Tuhan dan melihat akan cara Tuhan yang begitu amat luar biasa, saya bilang, Tuhan, aku mau diajar seperti Engkau, sopan, rendah hati, ya, tidak marahin. Kalau seorang yang benar-benar guruin kan gini, balik kamu ke Yerusalem. Ini kamu tahu siapa ini? Siapa ini siapa? Coba matamu melek. Ini siapa yang ngomong sama kamu? Kan gitu ya. Balik. Gak usah kamu ke Emmaus. Enggak loh. Sopan banget. Selain sopan itu rendah hati. Ya. Ayo kita belajar seperti guru kita yang sopan dan rendah hati. Ya. Katakan begini, apa sih yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, mulailah ini murid-muridnya sombong, merasa lebih bisa ngerti daripada Tuhan. Malah dia mengatakan begini, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Sombong kan? Sebenarnya sih diajak ngomong ini siapa gitu loh. Jadi saudara harus belajar ya. Jangan sampai merasakan bahwa yang diajak ngomong saudara itu ternyata orang yang lebih pintar dari saudara. Terus kan? Katanya kepada mereka, apa itu? Tuhannya luar biasa. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Terus, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Terus, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya lagi. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Nah, ini yang bikin mereka ragu-ragu. Katanya begini, katanya begini, katanya begini. Tapi mereka tidak lihat, cuma ada kenyataan, ada tanda-tandanya. Terus ya. Jadi kita melihat di sini, jangan terlalu guruin. Belajar lagi. Kalau saudara merasa sombong, salah satu penghalang engkau tidak bisa hidup berkenan di depan Tuhan. Belajar rendah hati. Karena dengan kerendahan hati membuat Tuhan suka. Membuat Tuhan suka. Beberapa waktu yang lalu
dengan adanya pemulihan Pondok Daud, gereja-gereja lain itu juga melakukan hal yang sama. Saya mengucap syukur banyak. Lalu banyak info yang saya dapatkan mengatakan begini, wah luar biasa, wah luar biasa, wah luar biasa. Saya mengatakan bersyukur kalau semuanya itu melakukan pemulihan Pondok Daud. Betapa Tuhannya disukakan kalau dari gereja ini, dari gereja ini, dari gereja ini, semuanya memuliakan Tuhan dan membuat suatu pemulihan Pondok Daud. Mereka pemulihan Pondok Daud, di sini pemulihan Pondok Daud, di mana-mana pemulihan Pondok Daud. Jangan merasakan iri hati, jangan merasakan sombong. Setiap gereja itu dikasih jatah masing-masing, saudara. Jatah kami adalah ini, jatah mereka lain, jatah mereka lain. Tapi semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali sombong, merasakan bahwa kalau di sini lebih bagus dari yang lain. Tidak, semua mempunyai suatu karakter yang sama, dan di hadapan Tuhan semua itu asalkan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sekali lagi, lepaskan diri daripada semua kesombongan. Oke, ya kita teruskan. Yang ketiga adalah kebodohan. Apa arti kebodohan? Yang dikatakan bodoh itu karena tidak percaya. Arti kebodohan adalah tidak bisa menangkap isi hati Tuhan. Itu bodoh namanya, ya. Bodoh bukan karena kitanya tidak mengerti pelajaran. Bodoh artinya kita tidak bisa ngerti hatinya Tuhan. Itu bodoh. Ya. Jadi kalau saudara mengatakan aku nggak ngerti Tuhan, aku masih bodoh Tuhan. Beri aku pandai, beri aku hikmat, beri aku pewahyuan untuk aku bisa mengerti. Saudara, saya mau saksikan ya. Untuk menyampaikan firman Tuhan, setiap kali minta tema dan pelajaran itu buat saya sangat-sangat berat. Ya. Karena kami ini adalah orang-orang yang tidak berpendidikan teologi. Ya. Jadi kalau saya mau melihat jadwal ini tanggal ini, apalagi beberapa hari ini numpuk saudara, numpuk ini banyak sekali. Ya. Nah, untuk itu saya benar-benar Tuhan berikan aku pewahyuan-Mu, bisa nangkap apa yang menjadi isi hatimu. Sampai sore tadi saya di ruang doa saya bilang, Tuhan nanti ngomong yang pertama kali ngomongnya apa? Loh, orang kalau khotbah kan mesti mikir. Nanti pertama kali saya ngomongnya apa? Saya benar-benar tunduk di bawah kaki Tuhan, minta pewahyuan. Benar-benar saya bilang, Tuhan beri aku, lepaskan semua kebodohanku untuk tidak bisa nangkap Engkau. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, lepaskan diri daripada kebodohan. Ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan ini kenapa ya? Baterainya habis dah? Hah? Enggak. Ya udah. Wes jangan dipegang-pegang. Ya. Saudara, Tuhan itu sangat merindukan ya, kita sebagai anak Tuhan menjadi anak yang pandai ya. Rasanya bukan ininya. Menjadi orang yang pandai. Pandai artinya bisa menangkap isi hati Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa menangkap isi hati Tuhan, itu sangat berkenan. Senang sekali Tuhan ya. Nah, kalau ini dua orang murid ini gak bisa nangkep hatinya Tuhan. Ngobrol ini berjam-jam loh saudara. Dari Yerusalem menuju ke Emmaus itu kurang lebih 7-8 kilo. Jalan kaki loh ya, di sana tidak
mereka tidak naik mobil, mereka tidak naik Grab seperti kita seringkali naik Grab ya. Mereka jalan kaki. Bayangkan 7 kilo ya. Bayangkan kira-kira berapa jam? Apa bisa kita 1 kilo 1 jam? Kalau 1 kilo 1 jam, berarti 7 kilo ini kurang lebih 6-7 jam. Dikatakan dalam perjalanan minimal lah, mungkin dia sudah jalan sekilo terus baru Tuhannya datang sama-sama. Ini kurang lebih 5 jam loh, ngobrol 5 jam kok nggak nyadar kalau yang diajak ngobrol itu Tuhan. Sedangkan selama perjalanan itu Tuhan menceritakan segala sesuatu. Kamu bodoh, katakan. Ayo kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-25. Lalu Tuhan Yesus berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh. Tuh ya. Sebetulnya bodoh itu karena tidak mengerti. Ya. Bukan otaknya yang bodoh, gak ngerti-ngerti. Ya. Belajar sama Tuhan. Tuhan lepaskan aku dari kebodohan untuk bisa nangkap isi hatimu. Ya. Dikatakan gini. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Teruskan. Lalu ia menjelaskan, tuh lihat, Yesus menjelaskan kepada mereka berdua apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Dalam seluruh kitab suci, panjang lebar loh. Kayak orang kuliah nih ceritanya. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jelas dari kitab Musa sampai nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Apakah mereka mendengar? Dengar. Apakah mereka bisa memahami? Bisa memahami. Mereka sangat memahami. Ya. Nah, lalu kalau dijelaskan di sini, mereka lalu sudah dekat sama kampungnya. Saudara, apa yang menjadi sebab sih kebodohan itu? Persoalan yang sangat banyak, tekanan yang ada. Jadi kalau dengar firman, ya, salah satu hal dengar firman kalau ngantuk itu juga merupakan penghalang. Ya. Contohnya kemarin pada saat khotbah pagi ya, saya tanya sama anak-anak, kamu khotbah pagi dengerin nggak? Rada ngantuk loh sayanya, kluk ngantuk. Nah berarti kalau ngantuk minimal cuman 10%. Ya nanti saya mau dengerin lagi, karena mungkin takut sama saya. Saudara, jadi kita harus tahu konsentrasi itu penting. Ya. Jadi kalau dua orang ini apa nggak konsentrasi? Konsentrasi. Dengerin apa yang Tuhan itu katakan, tapi ndak nangkep. Berapa banyak kamu itu baca firman tapi ndak nangkep? Jujur, kita jujur di hadapan Tuhan ya. Kadang-kadang kita baca Alkitab cuma narget setoran. Ya. Ngerti ya narget setoran? Saya sama Ibu Nani suruh baca 1 hari 5 pasal, belum baca 5 pasal. Jadi pokoknya saya memenuhi target. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Nah, saudara belajar kalau baca firman nggak ngerti diulangi lagi. Ya, nggak ngerti diulangi lagi. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk dan kita minta Tuhan Roh Kudus tolong saya untuk bisa memahami akan firman. Jangan menjadi orang yang bodoh. Harus benar-benar kita mengerti. Terus yang terakhir ini adalah katarak rohani, saudara. Apa yang dimaksudkan dengan katarak rohani? Matanya ada selubungnya. Katarak rohani itu, saya mau cerita tentang diri saya ya. Saya itu saudara mulai dari umur 21 ya. Kira-kira umur berapa ya?
ya enggak, sekitar umur ya 25-an lah, sekitar 25 tahun saya masih di Bandung. Itu mulai ada kontak lens ya. Jadi saya itu susah pakai kacamata, jadi saya itu pasang kontak lens. Itu saya tidak pernah periksa dokter, saudara. Jadi saya setiap kali coba ke tempat toko kacamata yang buka kontak lens, terus saya diukur, oh Bu ini sudah naik katanya. Dulunya cuma 1-175, sekarang udah naik jadi berapa ini? Jadi 3. Lah, kok cepet sekali? Iya, jadi ibu harus ganti kontak lens. Ngikutin terus saudara saya. Sampai saya itu sudah tua, sudah umur hampir 70 lebih ya, 70 lebih. Saya itu lama-lama begini, saya sudah biasa pakai kontak lens. Lama-lama saya tuh capek, buka tutup, buka pasang, setiap hari buka pasang. Capek, saya bilang Tuhan saya ini kok capek, saya tuh nggak mau. Jadi akhirnya singkat cerita saya ke dokter, terus dokternya ngomong gini, Bu, ibu itu ada kataraknya. Oh ya, saya nggak nyadar saudara kalau saya itu ada kataraknya, nggak nyadar sama sekali. Terus akhirnya dokternya ngomong, ibu ini harus dioperasi, nggak bisa, kataraknya harus diambil. Oh gitu, ya sudahlah saya ngikut aja. Saya bilang Tuhan ini kataraknya katanya mesti diambil. Nah saudara, pada saat katarak saya dioperasi, itu sekarang zamannya sangat luar biasa. Saya mengucap syukur dengan semua kecanggihan yang ada. Setelah saya diperiksa lab dan mereka mengatakan oke, ibu bisa dioperasi. Nah, dioperasi begitu diambil ya saudara, terus ditetesin apa sedikit, terus saya melek. Saudara terus terang saya bilang ya, waktu saya melek, kayak orang melihat sesuatu hal yang berbeda. Gini, saya dulu kalau lihat biru itu jadinya hitam. Gitu. Karena ada katarak yang gak jelas. Tetapi sesudah saya itu dioperasi, kan mata saya satu yang dioperasi, yang satu belum. Saya harus gini, oh itu biru ya. Kalau gini, hitam. Wah, berarti mata saya tidak jelas. Yang sesungguhnya itu warna biru, dan sesudah saya dioperasi, mata saya kelihatan benar biru. Tapi yang satu yang belum dioperasi tetap ada kataraknya, belum diambil, tetap yang saya lihat adalah hitam. Itu bisa jadi bertengkaran. Saya ngomong biru, matanya biru, ini hitam. Biru, yang ini hitam. Saudara, karena ada katarak. Berapa banyak kita itu punya pandangan yang tertutup oleh karena katarak, disebabkan karena yang saya ini prinsipnya begini, Kristen harus begini, yang ini begini. Sebetulnya karena dua-duanya ada kataraknya. Ya. Saya merasakan, oh Tuhan, saya sekian puluh tahun ya Tuhan, saya baru ngelihat orang itu jelas, ya. Karena kataraknya diambil, ya, membuat saya menjadi jelas. Hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan buat aku ini penghalang daripada semua aku itu tidak bisa memahami Engkau dengan benar. Ya. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-30. Waktu Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka, lalu Tuhan Yesus itu mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Terus (31) ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, saat itu ya,
Sesudah, kenapa kok dia lihat begitu Tuhan Yesus membuka roti, kok matanya baru terbuka? Karena dia teringat akan 5 roti 2 ikan. Setiap kali Tuhan membuat mujizat, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita baca sama-sama di dalam Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada mereka. Nah ini saudara ya. Jadi ini salah satu hal. Kalau engkau mulai kataraknya rohani, saudara, mulai gak jelas akan segala sesuatu, ingat apa yang pernah Tuhan lakukan atas hidupmu. Pasti kita sebagai anak Tuhan pernah mengalami hidup berpengalaman dengan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah mengalami hidup berpengalaman dengan Tuhan, engkau dalam menghadapi masa-masa ke depan ini pasti meninggalkan Tuhan. Pasti kamu akan kecewa dengan Tuhan. Kamu akan kecewa dengan semua orang. Kamu kecewa dengan keadaan kamu. Apalagi misalnya dalam keadaan orang yang diizinkan menghadapi sakit penyakit dan tidak sembuh-sembuh. Bisa kecewa sama Tuhan. Tapi satu perkara, kalau kau punya hidup berpengalaman dengan Tuhan secara pribadi, apapun yang ditawarkan dalam hidupmu, engkau akan mengatakan tidak. Aku tidak mau menukarkan Tuhanku dengan apapun juga. Ya. Saudara, kalau kita lihat di sini, ini murid-muridnya begitu lihat, waduh, tadi dia jelasin gini kok aku bisa nggak ngerti ya. Tetapi pada saat Tuhan membukakan mata mereka, yaitu mengingatkan. Kamu ingat apa yang aku pernah lakukan ini? Oh iya, karena mereka itu murid-murid Tuhan Yesus. Mereka melihat, mereka menyaksikan saat Tuhan Yesus memecahkan roti 5 roti 2 ikan. Nah, begitu terbuka apa yang mereka lakukan, mereka tidak menunda waktu. Saudara, untuk akhir zaman ini yang Tuhan mau, jangan menunda waktu. Begitu kamu melihat akan segala sesuatu, persoalan apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi, selesaikan bersama dengan Tuhan. Dan sesudah engkau kembali dalam posisimu, jangan menunda waktu. Ya. Terus ayat yang ke-33. Ayo terusin 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Teruskan. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Terus, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Mengenal dia saat memecahkan roti. Saat perjalanan 5-6 jam tidak mengenal dia. Ya, terus. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudara tahu, mereka kumpul, Tuhannya datang juga sekali lagi. Luar biasa. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan sangat mengerti keadaan saudara dan saya. Tuhan terus menampakkan diri sampai kamu ini punya pengalaman dengan Tuhan. Kejar Tuhan sampai kamu punya pengalaman dengan Tuhan. Saat kamu punya pengalaman dengan Tuhan, Tuhan izinkan kau mengalami masalah apapun juga, engkau akan mengatakan, aku memilih engkau lebih dari semuanya. Belajar saudara, punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman yang tidak bisa
hilangkan dengan apapun juga. Ya. Karena itu saya berdoa, engkau bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini kalau kau mempunyai pengalaman dengan Tuhan.